Selamat datang kembali. Kalau Anda seperti saya, terutama di tahun-tahun awal karir, ada hari-hari di mana rasanya kita baru bangun tidur, tapi udah ketinggalan? Udah kewalahan duluan ya? Iya, rasanya kewalahan, fokus terpecah antara 100 notifikasi, dan kita kayak terjebak dalam rutinitas yang sepertinya nggak membawa kita kemana-mana. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang cara merebut kembali kendali itu, dimulai dari jam pertama di hari Anda. Dan ini bukan soal nambah jam kerja loh, justru sebaliknya. Ini soal menambah kualitas pada jam-jam sebelum pekerjaan itu sendiri dimulai. Kita kan sering mikir kinerja hebat itu bakat, padahal sebetulnya itu soal sistem. Betul. Dan hari ini, kita akan coba merancang sistem itu untuk Anda, dengan memadukan ide-ide dari 3 buku yang sangat kuat. Betul sekali. Jadi, misi kita hari ini adalah membangun semacam cetak biru, sebuah toolkit lah ya, untuk rutinitas pagi yang benar-benar bisa mengubah permainan. Sumber kita bukan cuma 1, tapi 3. Ada The 5am Club dari Robin Sharma, lalu Atomic Habits dari James Clear, dan The Miracle Morning dari Hal Elrod. Iya, Kita nggak akan bahas satu persatu kayak ringkasan buku, tapi kita akan satukan ide terbaik dari ketiganya jadi satu strategi yang utuh. tepat. Anggap aja gini, Sharma itu memberi kita visi dan mengapanya yang besar. Oke, Terus Elrod memberikan menu praktis, apa aja yang bisa dilakukan. Dan Clear, nah ini, Clear memberikan kita sistem operasinya, cara membuat kebiasaan itu benar-benar nempel, bahkan pas kita lagi nggak termotivasi sama sekali. Oke, saya suka pendekatan itu. Mari kita mulai dari pertanyaan besarnya, dari The 5am Club. Kenapa sih pagi hari itu sebegitu pentingnya? Kenapa cara kita mulai hari bisa nentuin sisa hari kita? Rasanya agak berlebihan kan? Kedengarannya emang gitu, tapi ada alasan psikologis dan biologis yang kuat banget di baliknya. Coba bayangkan gini, saat Anda bangun pagi, katakanlah jam 5, Anda dapat sebuah kemewahan yang langka di dunia modern. apa itu? Keheningan. Sebelum dunia mulai nuntut perhatian Anda, lewat email, pesan, berita, Anda punya waktu di mana kapasitas mental Anda itu ada di puncaknya. Otak Anda masih segar, kayak kanvas kosong. Saya paham soal keheningan, tapi seringkali yang saya rasakan pas bangun pagi itu justru cemas. Langsung kepikiran, wah kerjaan numpuk. Ada penjelasan soal itu? Ada, dan ini menarik. Secara biologis, tubuh kita itu memproduksi hormon stres, namanya kortisol, dalam kadar paling tinggi pas kita baru bangun. Oh, oke. Nah, kalau hal pertama yang Anda lakukan adalah meraih ponsel, Anda itu seperti menyiram bensin ke api kecemasan. Anda langsung undang masalah orang lain ke dalam pikiran Anda dan memulai hari dalam mode reaktif, bukan proaktif. Jadi pagi-pagi udah kebakaran jenggot ya? Persis, bukannya fokus sama agenda kita sendiri. Wah, Anda baru saja menggambarkan 99% pagi saya. Saya bahkan seringkali balas email sambil setengah tidur, yang hasilnya seringkali kacau. Itu dia. Jadi ini bukan cuma soal fokus, tapi juga soal menghindari kesalahan-kesalahan konyol di pagi hari. Sharma menyebut momen pagi ini sebagai kesempatan untuk terhubung dengan diri terbaik Anda. 1 jam pertama itu dia sebut jam kemenangan. Jam kemenangan. Iya, itu waktu untuk kalibrasi diri. Anda mengisi ulang 4 pilar internal. Kejernihan pikiran, ketenangan emosi, kesehatan fisik, dan energi spiritual. Seperti kutipan kuncinya, kuasai pagimu, tingkatkan hidupmu. Oke, jam kemenangan. Istilahnya terdengar sangat kuat, tapi juga mengintimidasi. Seolah-olah kalau kita gagal di jam 5 pagi, sisa hari kita bakal berantakan. Apa tekanannya nggak terlalu besar? Dan apa yang sebenarnya kita lakukan selama 1 jam itu? Saya nggak bisa bayangin, cuma duduk diam selama 60 menit. Tentu nggak cuma duduk diam. Dan Anda benar soal tekanan itu. Makanya kita akan langsung padukan dengan buku lain. Sharma menawarkan sebuah struktur yang sangat jelas. Namanya Formula 20-20-20. 1 jam dari pukul 5 sampai 6 dibagi jadi 3 blok 20 menit. Oke, mari kita bedah. Blok pertama, 20 menit dari jam 5. Isinya apa? Blok pertama adalah gerak, move. Aktivitasnya olahraga intens sampai berkeringat. Nah, sebelum Anda bilang ini mustahil, Tunggu. Olahraga intens jam 5 pagi. Itu kedengarannya mustahil deh buat kebanyakan orang, termasuk saya. Apa beneran harus sampai keringetan deras? Atau jalan kaki aja udah cukup buat dapat sebagian manfaatnya? pertanyaan bagus. Tentu saja, memulai itu lebih baik daripada gak sama sekali. Nah, disinilah prinsip dari Atomic Habits sangat berguna. James Clear punya aturan 2 menit. Aturan 2 menit. Iya, buat kebiasaan baru bisa dimulai dalam waktu kurang dari 2 menit. Jadi kalau olahraga intens 20 menit terasa berat, mulailah dengan 2 menit jumping jacks atau peregangan di samping tempat tidur. Tujuannya itu membangun identitas sebagai orang yang bergerak di pagi hari. Oke. Jadi tujuannya bukan langsung lari maraton, tapi membangun kebiasaan untuk datang, untuk show up. Itu jauh lebih masuk akal. Tapi, kalau kita bisa melakukan olahraga yang lebih intens, apa manfaat ilmiahnya? Manfaatnya luar biasa. Pertama, seperti yang kita bahas, ini langsung membakar habis kortisol, si hormon stres. Oke. Kedua, dan ini yang paling penting, olahraga melepaskan zat bernama BDNF. Anggap aja ini pupuk untuk otak. Pupuk otak. Betul, zat ini memperbaiki sel-sel otak dan mempercepat koneksi saraf. Jadi, Anda nggak cuma merasa segar secara fisik, tapi otak Anda secara harfiah jadi lebih subur untuk belajar dan memecahkan masalah hari itu. Wow, konsep pupuk otak itu mengubah cara saya memandang olahraga pagi. Jadi bukan cuma soal bakar kalori, tapi juga menumbuhkan otak. Oke, setelah 20 menit atau 2 menit bergerak, apa blok selanjutnya? Blok kedua, dari 5.20 sampai 5.40 adalah refleksi, reflek. Setelah memompa tubuh, sekarang saatnya menenangkan pikiran. Disinilah kerangka SAVIRS dari buku The Miracle Morning sangat berguna. SAVIRS itu singkatan ya. Ya,
Singkatan dari silence, affirmations, visualization, exercise, reading, dan scribing. Nah, untuk blok refleksi ini, Anda bisa pilih S yang pertama, silence atau hening, seperti meditasi, atau S yang lain, scribing atau menulis, seperti buat jurnal. Jadi kita bisa pilih aktivitasnya, nggak harus kaku. Tepat, Anda bisa meditasi 10 menit, lalu nulis jurnal 10 menit. Tujuan nulis jurnal di sini bukan cuma nyatat kegiatan, tapi lebih dalam. Ini tempat untuk membuang sampah emosional. Maksudnya, tuliskan semua kekhawatiran, frustrasi, atau kemarahan Anda. Ada kutipan menarik, rasakan untuk menyembuhkannya. Emosi yang nggak diungkapkan, itu bakal jadi beban yang menghambat kreativitas. Ini kayak bersih-bersih mental sebelum mulai hari ya. Oke, jadi tubuh udah siap, pikiran udah tenang. Apa blok terakhir dari formula 20-20-20? Blok terakhir, dari 5.40 sampai 6.00 adalah tumbuh, grow. Waktu ini didedikasikan untuk belajar. Anda bisa baca buku, dengerin podcast atau audiobook tentang pengembangan diri, kepemimpinan atau apapun yang relevan dengan karir. Ini bagian reading dari Savers itu. Betul, Sharma punya konsep 2x3x mindset. Untuk gandain pendapatan, Anda harus lipat gandakan investasi pada pengembangan diri. Dan sekali lagi, pakai aturan 2 menit. Mulailah dengan baca 1 halaman aja. Itu udah sebuah kemenangan. Oke, jadi kita udah punya petanya. Gerak, refleksi, tumbuh. Tapi semua petualang tahu, perjalanan ini pasti ada naganya. Dalam hal ini, naga terbesar mungkin adalah ponsel kita. Mari kita bahas jebakan pagi hari yang sering kita lakukan tanpa sadar. Naga yang paling mematikan. Penyebab utamanya sederhana. Langsung periksa ponsel begitu mata terbuka. Sharma menyebutnya fenomena zombie siber. Zombie siber. Iya. Saat Anda melakukan itu, otak Anda langsung dibanjiri dopamin murahan dari notifikasi. Anda merasa sibuk, tapi sebenarnya Anda sedang menghancurkan aset paling berharga Anda untuk hari itu. Kapasitas berpikir mendalam. Apa maksudnya kapasitas berpikir mendalam itu hancur? Bukannya kita cuma ngecek sebentar? Setiap kali Anda beralih dari satu notifikasi ke notifikasi lain, ada yang namanya residu perhatian. Bayangin, di otak Anda ada banyak tab browser yang terbuka. Oke. Walaupun Anda udah pindah ke tab lain, tab yang lama itu masih makan memori dan memperlambat sistem. Nah, itulah yang terjadi pada fokus kita. Kita memulai hari dengan fokus yang udah terfragmentasi, udah lemot sejak awal. Wah, analogi tab browser itu kena banget. Saya sering banget ngerasainnya. Pas coba fokus kerja, tiba-tiba keinget email aneh yang saya baca jam 6 pagi. Ada kutipan tajam soal ini dari sumber kita kan? Ada. Kutipannya berbunyi, kecanduan terhadap distraksi adalah kematian bagi produksi kreatif Anda. Solusinya adalah dengan sengaja menciptakan apa yang disebut gelembung fokus total. Gelembung fokus total. Di jam-jam emas pagi hari itu, jangan biarkan apapun masuk. Secara praktis, jangan bawa ponsel ke kamar tidur. Pakai jam waker biasa aja. Lalu apa yang terjadi saat kita ada di dalam gelembung itu? Saat kita nggak terdistraksi? Sesuatu yang ajaib terjadi, otak kita bisa masuk ke kondisi yang disebut transient hypofrontality. Wah, istilahnya rumit. Istilahnya rumit tapi konsepnya sederhana. Bagian otak kita yang suka cemas dan nganalisis berlebihan, yaitu korteks prefrontal, untuk sementara waktu jadi lebih tenang. Saat si kritikus internal ini diam, kreativitas murni dan kondisi flow bisa muncul. Jadi, keheningan pagi itu pemicunya. Betul. Jangan serahkan momen berharga itu pada lini masa media sosial. Ini poin yang sangat krusial. Tapi, mari kita jujur, masalah terbesar bukanlah apa yang harus dilakukan, tapi melakukannya secara konsisten. Ini yang sering terjadi sama saya. Semangat di minggu pertama, lalu di minggu kedua udah balik lagi ke kebiasaan lama. Disinilah Atomic Habits jadi pemandu kita, kan? Tepat sekali. Disinilah James Clear mengajarkan bahwa konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Kesuksesan itu produk kebiasaan harian. Kekuatan dari perbaikan 1% setiap hari itu luar biasa. 1%? Iya, jika Anda jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun Anda akan 37 kali lebih baik. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk jadi hasil yang masif. Tapi masalahnya, kita sering nggak lihat hasil 1% itu secara langsung. Saya coba lari seminggu, tapi karena berat badan nggak turun, saya langsung berhenti. Itu yang bikin frustrasi. Nah, itu adalah jebakan yang disebut lembah kekecewaan atau plateau of latent potential. Anda berharap kemajuannya lurus, padahal hasilnya seringkali tertunda. Analogi terbaiknya itu bongkahan es. Bongkahan es. Iya, bayangkan Anda punya es di suhu minus 4 derajat. Anda naikin suhunya ke minus 3, minus 2, minus 1, nggak ada yang terlihat berubah kan, esnya tetap beku. Tapi bukan berarti usaha Anda sia-sia, energi itu disimpan. Oke. Begitu suhu mencapai 0 derajat, perubahan dramatis terjadi. Esnya mencair. Pekerjaan Anda di awal itu nggak terbuang, hanya sedang menunggu titik terobosannya. Analogi bongkahan es itu benar-benar mengubah cara pandang. Jadi usaha kita nggak sia-sia ya. Terus berapa lama kita harus memanaskan es ini sampai kebiasaan baru itu nempel? The 5 AM Club ngasih kerangka waktu yang sangat membantu. Butuh waktu sekitar 66 hari agar sebuah kebiasaan jadi otomatis. Proses ini dibagi jadi 3 fase 22 hari. Oke, apa aja fasenya? Fase pertama, hari 1 sampai 22, adalah fase penghancuran. Ini yang paling sulit karena Anda melawan kebiasaan lama. Rasanya kayak roket yang butuh bahan bakar paling banyak pas mau lepas landas. Oke, jadi wajar kalau 3 minggu pertama rasanya berat dan pengen nyerah. Setelah itu? Hari 23 sampai 44 adalah fase pemasangan. Ini fase berantakan di tengah. Anda mungkin merasa bingung, stres, motivasi naik turun, tapi di balik layar, otak Anda lagi kerja keras membentuk jalur saras baru. Ini proses yang normal.
Dan akhirnya, fase terakhir. Hari 45-66 adalah fase integrasi. Di sini, kebiasaan itu akhirnya jadi otomatis. Titik di mana Anda nggak perlu mikir lagi buat melakukannya, kayak sikat gigi. Malah terasa lebih aneh kalau tidak melakukannya. Wah, oke. Kutipan pendorongnya adalah, saat Anda merasa ingin menyerah, lanjutkan. Kemenangan mencintai mereka yang gigih. Baik, ini sangat memotivasi. Mari kita rangkum semua ini menjadi sesuatu yang sangat praktis. Untuk seseorang yang merasa formula 20-20-20 itu masih terlalu berat, gimana rutinitas pagi super singkat yang bisa langsung dicoba besok pagi? Dengan menggabungkan semua prinsip yang udah kita bahas. Tentu, mari kita rancang rutinitas 20 menit untuk pemula. Pakai 3 aturan emas dari Atomic Habits. Pertama, jangan pernah bolos 2 kali. Oke, kalau hari ini terlewat, pastikan besok kembali ke jalur. 1 kali itu kesalahan, 2 kali itu awal dari kebiasaan baru yang buruk. Kedua, aturan 2 menit yang udah kita bahas. Dan ketiga, menumpuk kebiasaan. Kaitkan kebiasaan baru dengan yang udah ada. Oke, dengan 3 aturan itu, seperti apa contoh rutinitas 20 menitnya? Bisa kayak gini. Pukul 5-5.02. Ini tumpukan kebiasaan dan aturan 2 menit. Setelah alarm bunyi, saya akan langsung turun dari tempat tidur dan minum segelas air. Tujuannya cuma untuk bangkit. Sip, cukup 2 halaman. Betul. Dan terakhir, 5.17-5.20, 3 menit untuk tenang. Duduk diam dan fokus pada napas Anda. Gak perlu jadi ahli meditasi, cukup duduk dan bernapas. Hanya 20 menit, tapi udah mencakup semua elemen inti. Gerak, refleksi, tumbuh, dan tenang. Ini terasa jauh lebih bisa dicapai daripada 1 jam penuh. Tepat, walaupun cuma 20 menit, Anda telah ngirim sinyal kuat pada diri sendiri. Saya yang mengendalikan hari saya, bukan sebaliknya. Anda udah mempraktekkan formula sukses yang sederhana, kesadaran yang lebih baik, mengarah ke pilihan harian yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik. Ini benar-benar sebuah toolkit yang lengkap. Sebagai penutup, mari kita rangkum pesan inti dari perpaduan ketiga buku ini. Dari The 5 AM Club, pesannya adalah, rebut kembali kedaulatan atas pagi hari Anda untuk membuka potensi tersembunyi. Dari Atomic Habits, ingatlah bahwa setiap kebiasaan baik, sekecil apapun, adalah sebuah suara yang Anda berikan untuk menjadi orang yang Anda inginkan. Identitas Anda gak permanen. Ia dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dan dari The Miracle Morning, pesannya adalah cetak birunya udah ada. Menunya fleksibel. Sekarang giliran Anda untuk memilih satu hal kecil dan berkomitmen untuk melakukannya besok pagi. Ada satu kutipan penutup dari Sharma yang saya rasa merangkum perjalanan ini dengan sempurna. Semua perubahan itu sulit pada awalnya, berantakan di tengah, dan indah pada akhirnya. Percayalah pada prosesnya. Waktu yang Anda investasikan untuk diri sendiri di awal karir ini akan memberikan imbal hasil terbesar di masa depan Anda. Sungguh sebuah penutup yang kuat. Dan untuk Anda yang mendengarkan, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika setiap kebiasaan yang Anda lakukan hari ini adalah sebuah suara untuk menjadi siapa Anda di masa depan, suara seperti apa yang akan Anda berikan pada diri sendiri saat alarm berbunyi besok pagi?